Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Pondok Pesantren Kesetaraan Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat, Kutai Kartanagara, mulai ajaran baru tahun 2024 mempunyai program baru, yaitu kami menerima beasiswa untuk dua golongan santri. Yang pertama santri anak yatim, dan yang kedua santri keluarga du'afa. Apabila ada Bapak Ibu para jamaah yang mempunyai anak yatim atau keluarga du'afa dari daerah manapun juga, dan anak tersebut ingin sekolah di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar, maka insyaallah kami siap menerimanya dengan memberikan beasiswa dan syarat dengan memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Insyaallah kami pribadi akan berangkat umrah beserta rombongan di tanggal 14 September 2024, hari Sabtu depan, dan akan kembali ke Balikpapan di tanggal 27 September 2024, kurang lebih perjalanan selama 14 hari. Dan siapa para jamaah yang kepingin berangkat umrah bareng kami di bulan Oktober, November, Desember 2024, Januari dan Februari 2025, kami buka dengan harga 27 juta selama perjalanan 12 sampai 14 hari. Namun harga tersebut bisa Bapak Ibu dapatkan apabila hari ini menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar di daerah Amburawang Darat. Apabila Bapak Ibu hadir dan mendaftar hari ini, maka kami berikan harga 27 juta. Namun apabila lewat daripada hari ini, maka harganya kembali menjadi harga normal, yaitu 32 juta rupiah. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, bahkan di kota Mekah dan kota Madinah, yang di kota Madinah ada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin memperingati hari yang mulia ini, hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal disebutkan di dalam sejarah lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi ketika sampai di kota Madinah, dan ketika meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para ulama mengatakan, pendapat yang kebanyakan ulama adalah Nabi itu semuanya bertepatan di tanggal 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Jadi lahirnya, hijrahnya Nabi sampai di Madinah dan wafatnya Nabi itu bertepatan semuanya di hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal. Yang membedakan cuma tahunnya saja. Tapi kenapa yang diperingati oleh seluruh kaum muslimin itu adalah hari lahirnya?
Padahal di mana-mana kalau orang sudah meninggal dunia itu kalau diperingati bukan lahirnya tapi adalah wafatnya, yakni haulnya. Haulnya. Tapi khusus Nabi kita yang diperingati adalah lahirnya. Dimana? Kenapa seperti itu? Karena kita mengharapkan, kita memperingati Maulid itu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan dan menumbuhkan, melahirkan yang baru di hati kita untuk selalu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin banyak di antara kita mungkin cinta itu hanya di mulut saja. Tapi mudah-mudahan cinta yang dimulai dari mulut saja ini akan membekas terus sampai ke dalam hati dan ditunjukkan cinta itu dengan mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulnya dan juga menjauhi dari larangan Allah dan larangan Rasulnya. Tapi ala kulli hal di bulan Rabiul Awal seperti ini kita berusaha untuk meningkatkan rasa cinta kita itu kepada Allah dan Rasulnya, ya, bukan hanya cuman di lisan tetapi juga harus ditujukan dengan perbuatan dan tindakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukti cinta itu bagaimana? Nah, disebutkan di dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya jar Nabi, sidqul mahabbah fi thalathi khisalin. Benarnya cinta seseorang itu ditunjukkan pada 3 perkara. Jadi kalau kita ingin mengetahui diri kita sendiri atau mungkin orang lain yang cinta kepada sesuatu, terutama kita nih, kalau kita memang betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka tandanya itu ditujukan dengan 3 perkara ini. Lihatin saja, kalau orang jatuh cinta dengan apapun juga, maka 3 tanda ini pasti ada. Baik cinta kepada seorang gadis, cinta ngefans kepada seorang artis atau pemain sepak bola, terlebih-lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti ada 3 tanda ini. Kalau seandainya ada orang ngaku cinta tapi tidak ada salah satu atau mungkin 3-tiganya tidak ada, cintanya itu hanya cinta di mulut saja. Sidqul mahabbah fi thalathati khisal. Bukti benarnya cinta seseorang itu ditunjukkan dengan 3 hal. Yang pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Cinta seseorang itu benar kepada yang dia cintai. Tanda pertama adalah orang yang cinta ini akan memilih ucapan perkataan daripada kekasihnya ketimbang mengucapkan atau berkata-kata orang yang dia tidak cintai. Artinya gini, umpama kita cinta dengan seseorang, anggaplah seorang perempuan umpama. Nah, perempuan ini umpama suka berkata A atau suka berkata kalimat B. Kita cinta dengan orang ini, dengan perempuan ini, maka menunjukkan kita itu cinta dengan dia, maka kita akan mengikuti apa yang dia ucapkan. Ya, kita akan mengikuti apa yang dia ucapkan.
Nah, seperti itu biasanya. Bahkan juga apa yang dia baca kita akan turutin. Kita akan turutin. Gaya bicaranya, gaya berbahasanya, iramanya, nadanya, bahkan bacaan yang dia baca kita akan ikutin. Ada orang ngefans dengan seorang artis. Artis itu mungkin mengatakan inilah, mengatakan itulah kalau dia berbicara. Orang yang ngefans dengan artis itu biasanya akan mengikuti gaya bicara si artis itu. Ya tidak? Nah, itu yang benar-benar cinta. Bahkan bukan hanya ucapan, gayanya pun diikutin. Gayanya, arti gaya itu mungkin pakaiannya, stylenya, cara jalannya. Kemudian apa lagi? Cara berpakaiannya, model rambutnya diikutin semua. Ini betul-betul ngefans dengan orang itu tersebut. Ada orang, masya Allah tuh, ngefans banget dengan Rhoma Irama, ya nggak? Ada orang ngefans banget dengan Rhoma Irama. Apa yang dilakukan sama Irama dia ikutin. Gaya bicaranya umpama, dikit-dikit sungguh terlalu, umpamanya ya. Seperti itu. Atau mungkin pakaiannya, dengan gayanya satria bergitar, umpama, dengan cambangnya diikutin. Pada Rhoma Irama sudah tua sekarang, sudah 70-an umurnya. Tapi ada orang ngefans dengan Rhoma Irama, gayanya Rhoma Irama di waktu muda dia ikutin, dengan cambangnya, dengan gaya pakaiannya, dengan lagu-lagunya, nyanyiannya dia hafal. Itu yang betul namanya menunjukkan cinta kepada seseorang tadi. Tapi cinta yang seperti itu, artinya cinta kepada selain Allah dan Rasulnya, belum tentu cinta yang kepada itu akan membawa seseorang yang mencintai itu kepada orang yang dia cintai bisa masuk ke dalam surga. Belum tentu. Kalau kita salah-salah meletakkan rasa cinta kita ini, ternyata yang kita cintai ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang dibenci dengan Allah Ta'ala. Maka yang bahayanya itu adalah ketika orang ini dibenci sama Allah, dan na'udzubillah ada seseorang yang ngefans dengan dia, ketika Allah melaknat dia, orang yang ngefans dengan dia akan dilaknat. Bukan hanya di dunia, tapi mungkin sampai masuk ke dalam neraka. Al-mar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Ketika orang itu masuk neraka, yang dicintainya, orang yang mencintainya pun juga akan masuk neraka. Jadi kita mesti berhati-hati dalam masalah meletakkan ngefans kita, cinta kita ini kepada siapa yang kita cintai. Cintailah Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah para ulama kita yang lurus, yang berpegang dengan Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma' ulama. Ini yang kita pegangi. Mereka yang hatinya bersih, mereka yang amalnya ikhlas kepada Allah Ta'ala, tidak terbuai dengan pujian atau cacian, tidak tergiur dengan pangkat, jabatan dan harta apapun juga. Ikutin mereka. Ketika kita mengikuti mereka itu, maka mereka itu akan membawa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW akan membawa kita sampai menuju surganya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah meletakkan cinta ini, na'udzubillah min dzalik, maka orang yang meletakkan salah cintanya kepada orang yang dimurkai Allah, orang yang dimurkai Allah itu dia akan membawa orang yang mencintainya kepada syaitan, kepada iblis, membawa kepada neraka dan akhirnya jauh daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi bukti cinta seseorang kepada orang yang dia cintai, pertama adalah kata Nabi,
dia lebih memilih ucapan kekasihnya. Dia lebih memilih apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan, apa yang dibaca, apa yang diomongkan dari kekasihnya daripada omongan, bicara atau bacaan orang yang dia tidak cintai. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kata Nabi, bukti cintanya seseorang itu adalah wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih memilih duduk bersama kekasihnya ketimbang duduk bersama orang lain. Dia lebih memilih bersama duduk dengan kekasihnya, atau dia duduk bersama duduk yang disukai oleh kekasihnya ketimbang duduk kepada orang yang tidak dia cintai. Nabi kita Muhammad SAW senang duduk di majelis ilmu. Maka kita buktikan cinta kita kepada Nabi duduk di majelis ilmu. Nabi suka duduk di masjid, duduk di musalla. Maka kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, buktikan rasa cinta itu dengan duduk di masjid, salat berjamaah, beriktikaf di musalla dan di tempat-tempat majelis yang baik. Itu bukti cinta. Nah, bahkan kalau sudah cintanya itu, walaupun kekasihnya itu tidak ada di hadapannya, serasa dia duduk bersama kekasihnya. Itu yang bahasa kitanya, jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Walaupun jauh tempatnya, tapi terasa dekat di hati. Kenapa? Karena kekasihnya itu selalu bersemayam di dalam hatinya. Pilihlah kita tempat-tempat yang disenangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang ngefans dengan seorang artis, dengan pemain sepak bola, atau dengan orang yang mungkin yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang cinta ini, orang yang ngefans ini luar biasa. Dia akan membeli tiket walaupun harganya 15 juta, 20 juta, dia akan beli. Asalkan dia bisa masuk dalam konsernya orang yang dia cintai itu. Asalkan dia bisa menonton dan melihat kepada orang yang dia cintai tadi. Harga nilai yang begitu besar itu tidak ada apa-apanya dan tidak ada bandingannya dengan melihat orang yang dia cintai tadi. Nah, coba lihat orang konser musik itu ya. Ada orang yang ngefans dengan band ini, ngefans dengan artis ini, ngefans dengan pemain ini. Oh, luar biasa. Itu tiket yang dijual itu harganya gila-gilaan. 10 juta, 15 juta, 20 juta pasti dibeli sama orang itu. Padahal orang yang dia cintai ini belum tentu membawa orang yang mencintainya itu masuk ke dalam surga. Nah, jadi hati-hati kita ya. Hati-hati dalam memilih cinta ini, terutama anak-anak muda. Anak-anak yang masih labil, masih belasan tahun. Masih yang nggak ngerti mana cinta sejati, mana cinta monyet bahasa kitanya. Banyak anak-anak muda, terutama yang sekarang ini, ya Allah, jangankan anak muda, terkadang sudah beranak bercucu, masih suka dengan orang-orang yang mungkin orang tersebut adalah bukan dicintai oleh Allah. Suka dengan ngefans orang-orang Korea, penyanyi-penyanyi Korea, apa namanya, apa istilahnya orang yang suka dengan Korea itu? Istilahnya ada ya, army kah apa, tidak paham juga. La ilaha illallah, gila-gilaan nih orang kalau sudah mencintai, ngefans dengan artis-artis Korea itu. Jangan. Anak kita didik agar mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau ada poster-poster foto yang bertempel di dindingnya, kita suruh cabut nak. Lebih baik kamu pasang foto bapak mamamu, foto gurumu, foto ulama, itu lebih baik. Nah, ini foto artis yang belum tentu dia membawa ke dalam surga, itu yang dipasang. Lihat di HP itu, lihat foto-foto di HP itu.
Kalau ada foto-foto yang nggak jelas-jelas itu buangin. Karena itu bukan menambahkan hati kita bercahaya, tapi menjadikan hati kita menjadi gelap lagi. Gara-gara foto-foto orang-orang yang fasik yang selalu berseliweran di HP kita. Baik, kita kembali. Jadi kata Nabi, bukti cinta yang kedua itu adalah orang yang cinta ini akan memilih sekedudukan satu majelis dengan kekasihnya, atau dia akan memilih duduk yang dicintai oleh kekasihnya ketimbang tempat duduk selain daripada kekasihnya. Baik, kemudian yang terakhir kata Nabi, bukti seseorang itu cinta adalah waridha wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia lebih memilih apa yang disukai oleh kekasihnya ketimbang memilih yang disukai oleh orang lain. Nah, umpamanya ada orang ngefans dengan seseorang. Orang ini suka makan sate umpama. Makan sate. Orang yang cinta dengan ini, dia berusaha semaksimal mungkin untuk makan apa yang dicintai oleh kekasihnya. Sate, dia paksain makan sate tadi. Walaupun mungkin dia nggak suka makan sate, tapi karena dia cinta, dia juga cinta makan sate. Apalagi kekasihnya ini suka umpama traveling kemana-mana, dia juga ikut juga traveling begitu. Ini salah. Artinya memilih yang seperti ini, cinta yang tidak dicintai oleh Allah akan berbahaya dampak buruknya buat orang yang mencintai tadi. Nah, tapi kalau kita cinta dengan Rasulullah, maka buktikan cinta kita itu dengan apa yang disukai oleh Rasulullah. Sahabat itu mereka saking cintanya dengan Nabi, apa yang disukai Nabi mereka akan mensukainya, dan apa yang tidak disukai sama Nabi mereka akan membencinya dan mereka tidak akan menyukainya. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, para sahabat berebut. Mereka berebut untuk meminta Nabi tinggal di rumah mereka, terutama orang-orang yang kaya. Kalau orang kaya ini kan finansialnya luar biasa. Mereka menawarkan Nabi, ya Rasul, tidur di rumah saya saja, tinggal di rumah saya. Kalau Nabi memilih yang kaya, kasihan yang miskin. Kalau saya kan sudah, yang miskin ini nggak berani ngajukan, malu dong. Saya ini miskin, bagaimana mau ngajak Nabi tinggal di rumah saya? Rumahnya sempit, kemudian makanannya tidak banyak, fasilitas nggak banyak. Yang miskin-miskin malu untuk menawarkan diri agar Nabi kita tidur di rumahnya. Orang-orang kaya saja yang berani datang, ya Rasul, tinggal di rumah saya. Tapi apa? Nabi dengan bijaknya mengatakan, begini saja sudah. Kalau saya memilih nanti saya khawatir, bahasa kitanya nih ya, yang lain iri-irian. Terutama yang miskin, gimana ya, sudah kalah saingan. Kata Nabi, begini saja, biarkanlah saya punya onta ini, kendaraan saya ini berjalan. Di mana dia stop, rumah itulah yang akan kutinggali. Biarkan saja ontaku ini kemana dia mau senangnya mau berjalan. Sahabat yang lain pun, ya sudah ya Rasul, terserah engkau saja. Nabi pun menyuruh ontanya, kamu pilih yang mana rumah kau suka. Onta ini berjalan, ontanya Nabi ini lihat ke kanan ke kiri, rumahnya si fulan. Sampai akhirnya onta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti dan duduk di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Apakah orang kaya? Milioner? Jutawan? Nah, orang biasa. Rumahnya biasa. Nah, kata Nabi, alhamdulillah, bahasa kitanya nih ya, ontaku telah memilih rumah sahabat, dan yang dipilihnya adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang miskin. Nabi pun
kata Nabi, aku tinggal di rumahnya ini saja. Sebelum Nabi punya rumah sendiri, kan baru datang ya. Nabi baru datang. Maka Nabi kita Muhammad SAW masuk ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kira-kira bagaimana perasaan Abu Ayyub Al-Ansari? Senang atau tidak? Senang luar biasa. Tapi beliau sadar diri, ini rumah saya kecil ya Rasul, rumah saya kecil. Fasilitas tidak banyak. Kata Nabi, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Dihibur hati Abu Ayyub Al-Ansari. Senang, biar senang. Kata Nabi, tidak apa-apa, aku senang di sini, kata Nabi. Ana murtah, saya senang di sini, kata Nabi. Abu Ayyub pun juga memberikan fasilitas semaksimal mungkin untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang lain, terutama yang kaya-kaya, sudahlah rezekinya Abu Ayyub Al-Ansari. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya kita punya rumah mungkin sederhana, lalu dimasukin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak ada harganya sama sekali. Jangankan Nabi kita yang datang, kita punya rumah umpama, lalu datang presiden, anggaplah Presiden Jokowi jalan-jalan begitu di Ring Road sini, tiba-tiba kata Pak Jokowi, saya mau masuk ke rumah ini, rumah kita mau dimasukinnya. Apa yang terjadi? Padahal rumah kita itu reot dan sebagainya, tapi ketika Pak Jokowi masuk ke rumah kita tadi, rumah kita itu harganya jadi mahal. Dan nilainya itu luar biasa, senangnya itu. Itu tuh. Begitu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ringkas kata, Abu Ayyub Al-Ansari senang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari berkata, ya Rasulullah, silakan masuk ke rumah kami. Nabi pun tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dikatakan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini berloteng, karena memang saat itu orang-orang Madinah rumah mereka itu berloteng. Beda dengan rumahnya orang Mekah. Rumahnya orang Mekah itu tidak berloteng. Ya, jarang mereka berloteng. Kalau di Madinah mungkin agak modern ya, atau gimana itu ya. Rumahnya itu bertingkat. Rumahnya bertingkat. Nah, jadi Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya tidur di loteng. Nabi tidur di bawah. Nabi tidur di lantai dasar, lantai rumah yang lantai bawah, sedangkan beliau dengan istrinya tidur di atas. Tapi apa yang terjadi? Abu Ayyub Al-Ansari ini dengan istrinya malam tuh nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kenapa? Karena mereka tuh gimana perasaan? Nabi di bawah, kita di atas. Sampai-sampai nih Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya, mereka tidur nggak berani di tengah-tengah begini. Kalau tidak berani, jadi mereka tidur di ujung-ujung nih. Nah, di ujung Di ujung-ujung dekat dinding lonteng atas. Situ, situ. Istrinya di sana, Abu Ayyub di sebelah sana. Begitu dia, begitu. Mereka takut, merasa tidak enak, kurang sopan rasanya Nabi di bawah. Semalam, 2 malam, akhirnya Abu Ayyub berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh kami merasa tidak enak kalau engkau tidur di bawah sedangkan kami di atas. Bagaimana kalau engkau tidur di atas ya Rasulullah, kami di bawah saja. Kata Rasulullah, iya tidak apa-apa, engkau tuan rumahnya, apa yang kau berikan kepadaku, aku terima, kata Nabi. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun pindah. Nabi pindah ke atas. Ya, ke loteng rumahnya Abu Ayyub, sedangkan Abu Ayyub dan istrinya di bawah. Nah, saat itulah baru Abu Ayyub sudah bisa mulai tenang. Nah, pernah suatu ketika ya, pas di malam hari nih ya, ketika Abu Ayyub Al-Ansari masih di atas rumahnya, Nabi di bawah, Abu Ayyub di atas. Beliau punya air atau apa itu tumpah di atasnya, tumpah. Maka langsung beliau mengambil lap atau apa begitu, dilap air tadi. Kenapa? Khawatir air itu netes dari atas, kemudian tembus sampai ke bawah dan mengenai Nabi. Langsung kalang, jar orang Balikpapan tuh kalang kabut. Kalang kabut melap air tadi supaya jangan sampai netes ke bawah. Nah, kejadian itu akhirnya ya Rasul, engkau naik aja ke atas lah. Kata Nabi, ya khair, aku naik ke atas, kata Nabi. Nah, coba lihat, suatu ketika Abu Ayyub Al-Ansari memberikan makan kepada Nabi. Dan saat itu makan itu ada bawangnya. Karena biasalah orang Arab itu suka makan, makan bawang. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah itu ya,
Itu bawang merah itu wajib hukumnya. Makan nasi ada bawang merah. Kita biasa kan kalau ada bawang merah itu ya pakai acar gitu ya, acar baru ada bawang merah lain enggak. Itu setengah wajib orang Arab itu, ya orang-orang sana kalau mau makan tuh setengah wajib ada bawang merah itu, bawang bombay merah itu ya. Nah jadi saat itu Abu Ayyub Al-Ansari menyediakan makanan dan ada bawangnya, bawang mentah itu ada. Disuguhkan ke hadapan Nabi, tapi Nabi tidak memakannya, tidak menyentuh makanan itu dan tidak memakannya. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah. Saya tanya nih ya, apakah engkau tidak suka makanan ini? Kenapa engkau tidak makan wahai Rasulullah? Kalau engkau tidak suka nanti aku ganti. Kata Rasulullah, apa? Wahai Abu Ayyub, aku mohon maaf bahasa kitanya tidak menyukai bawang mentah. Karena bawang mentah ini akan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan itu akan mengganggu aku dan mengganggu para malaikat yang ingin berdekat denganku. Apa yang terjadi? Mendengar ucapan Nabi tidak suka makan bawang mentah tadi, apa kata Abu Ayyub? Al-an minal an, dari sekarang kata Abu Ayyub Al-Ansari, rumahku tidak boleh lagi ada yang namanya bawang. Gak boleh lagi ada masuk bawang. Padahal Abu Ayyub suka makan bawang waktu itu. Tapi ketika Nabi mengatakan saya tidak suka bawang, maka Abu Ayyub Al-Ansari juga mengatakan dari sekarang jangankan aku, rumahku aja nggak boleh ada lagi bawang. Tidak lagi boleh ada bawang. La ilaha illallah, itu yang dikatakan. Wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Orang yang cinta itu akan memilih apa yang disukai oleh kekasihnya ketimbang yang disukai oleh orang lain. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, apa yang dicintai Nabi Muhammad kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kita lakukan. Dan mulailah diri kita itu dari yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar mungkin kita nggak kuat. Nabi sholat sampai kakinya bengkak, kita mungkin nggak kuat sholat begitu. Nggak kuat mungkin. Nabi kalau sholat sendiri itu sholatnya satu rakaat membaca surah sempurna. Satu rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah. Nggak tahan kita, apalagi berjamaah, ketinggal imam sendirian, makmumnya pada pulang semua. Tapi mulailah dari yang kecil, doa-doa yang kecil, doa masuk WC, doa istinja, doa keluar WC, doa masuk masjid, keluar dari masjid, doa berpakaian, doa melepas pakaian, doa makan, doa minum, selesai makan, selesai minum. Mulai dengan doa-doa itu. Dan cintai apa yang disukai oleh Nabi dari segi pakaiannya. Nabi suka pakaian ini, kita ikutin. Ya, kita ikutin pakaian yang dipakai oleh Nabi. Apa yang dimakan oleh Nabi kita ikutin. Nabi suka makan umpama semangka, kita ikutin makan semangka. Karena Nabi suka makan semangka seperti itu. Ala kulli hal, kerjakan apa yang dicintai oleh Nabi, maka itulah bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kesimpulannya, Nabi mengatakan tadi, bukti seseorang itu benar cinta kepada orang yang dicintainya adalah dengan 3 tanda ini. Dia akan memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Dia memilih sekedudukan, semajlis dengan kekasihnya ketimbang majlis atau tempat duduk selain kekasihnya. Dan yang ketiga adalah dia memilih apa yang dicintai oleh kekasihnya ketimbang apa yang disukai selain daripada kekasihnya. Momentum bulan Rabiul Awal, tunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang Nabi. Karena kalau kita cinta kepada Nabi, pasti kita cinta kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, hai kalian semuanya, kalau memang kalian cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mencintaimu. Dan bukan hanya itu,
Allah juga akan mengampuni segala dosa-dosa. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Nabi, itu pasti kita cinta kepada Allah. Dan bukan hanya kita dapat cinta, tapi juga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, terutama di kesempatan kali ini, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa kita diampuni dan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah, dan ini menjadi kebanggaan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita nanti bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita masuk surga Firdaus tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian dulu. Saya mesti kembali ke pesantren karena jam 8 nanti sudah dimulai peringatan Maulid di pesantren. Sekali lagi kami undang kepada para jamaah, mudah-mudahan bisa berhadir di pesantren kami. Banyak doorfreshnya itu sampai ada ratusan, ya, bermacam-macam doorfresh untuk bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Baik, kiranya cukup sekian. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.